Kita sekarang bahas tentang beberapa soal dari video pertama yang menceritakan tentang subpartikel atau subatom. Yang pertama itu, ini ada 8 soal. 8 soal ini bisa soal-soal yang seringkali muncul di ujian nasional. Sifatnya itu masih sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kalian bisa ini, insya Allah UN itu udah kayak gampangnya, soal paling gampang. Jadi kalau misalnya meninggalkan soal listrik statis yang seperti ini, rugi gitu ya. Oke, yang pertama, partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat disebut dengan atom. Jadi partikel penyusun suatu materi atau zat disebut atom. Sedangkan elektron, neutron, dan proton merupakan bagian terkecil dari atom tersebut. Tapi bukan dikatakan yang terkecilnya. Biasanya partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat itu tetap atom. Oke, Ibu kasih tanda di sini atom. Oke. Kemudian bagian atom yang bermuatan positif. Jadi di dalam atom itu ada subpartikel atau subatom. Yang bermuatan positif itu adalah proton. Jawabannya A, proton. Oke. Sedangkan neutron itu netral, tidak bermuatan. Elektron muatannya negatif. Sedangkan inti atom itu dia dari ikatan antara proton dan neutron dia membentuk inti atom. Yang bergerak yang mana? Yang bergerak itu yang elektron, sedangkan proton itu bergeraknya di tempat. Dia bergerak tapi bergerak di tempat. Oke, yang ketiga, pada benda yang bermuatan listrik negatif, keadaannya adalah apa? Ini bermuatan listrik negatif. Kalau listrik negatif artinya banyak negatifnya. Kalau banyak negatifnya artinya elektronnya lebih banyak ketimbang protonnya. Oke. Yang A, jumlah elektron lebih besar dibandingkan jumlah proton. Benar, karena kan jumlah elektron lebih banyak ketimbang protonnya. Sedangkan kalau ini jumlah yang B, jumlah elektron kurang dari jumlah proton. Kalau jumlah elektron kurang dari jumlah proton, itu muatannya jadinya positif. Si elektronnya keluar. Jadi muatannya positif. Sedangkan yang C, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Itu kalau kayak gitu netral. Berarti dia tidak bermuatan kalau netral. Yang kita kenal dengan atom. Kalau yang D tidak memiliki proton. Ibu nggak kebayang ya. Kalau nggak punya proton, nanti neutron gimana ikatannya? Tentulah tidak akan membentuk inti atom. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan lagi ke yang nomor 4. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan. Oh ya, benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Karena kan lebih banyak elektronnya ya. Berarti bermuatan negatif. Nah. Kalau positif apa, Bu? Ya positif berarti kekurangan elektron. Elektronnya sedikit, makanya dikatakan kekurangan elektron. Kalau netral, Bu, ya netral itu berarti jumlah proton sama jumlah elektronnya sama. Bu, apa itu positron? Positron adalah salah satu muatan yang dia dikatakan beta, istilahnya beta, simbolnya beta ini, dan dia cenderungnya elektron positif ya. Jadi elektron sejenis elektron gitu tapi muatannya positif. Di tingkat SMA nanti kalian akan lebih mempelajarinya lebih dalam. Nomor 5. Inti atom terdiri atas apa? Inti atom itu terdiri dari
proton dan neutron. Proton dan neutron. Kalau yang A, proton dan elektron? Oh tidak, karena elektron itu yang mengelilingi inti atom. Sedangkan neutron dan elektron, neutron itu di bagian inti atom, elektron itu yang mengelilingi. Kalau yang D, proton, neutron, dan elektron itu dikatakan atom. Jadi atom, proton, neutron, dan elektron. Kalau inti atom ya proton sama neutron. Oke, kita masuk ke nomor 6. Muatan atom yang beredar mengelilingi inti atom disebut apa? Disebut elektron. Karena inti atom itu di tengahnya, sedangkan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Jadi, muatan atom yang beredar mengelilingi inti atom disebut dengan apa? Disebut dengan elektron. Kita masuk ke nomor 7. Benda yang akan menjadi bermuatan positif. Jika apa? Benda akan menjadi muatan positif jika benda itu kekurangan elektron. Jadi elektronnya pindah, dia jadi sedikit. Oke, jawaban yang tepatnya adalah D. Kekurangan elektron. Kita masuk ke nomor 8. Oh, kalau misalnya yang A gimana, Bu? A dapat menarik benda lain. Oh, kalau misalnya yang bermuatan itu pasti bisa narik benda yang lain. Asal dia bermuatan pasti bisa narik benda yang lain. Mau muatannya positif, mau muatannya negatif, asal dia bermuatan dia bisa menarik benda lain. Kalau kekurangan proton, ingat bahwa proton itu tidak bergerak. Jadi intinya si proton itu ikatan bareng sama neutron, jadi inti atom. Kalau kelebihan elektron itu disebut dengan bermuatan negatif, ya kan? Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir. Sebuah benda dikatakan netral jika apa? Netral itu jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Ingat ya, netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Berarti jawabannya adalah C. Kalau misalnya A, jumlah proton lebih banyak daripada elektron, ini berarti muatannya nggak pernah ada jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Oh pernah ya, itu artinya si elektronnya sedikit ya. Oke, berarti jumlah proton lebih banyak daripada elektron, elektronnya sedikit, elektronnya kemana ini? Berarti elektronnya kurang, makanya dikatakan bermuatan positif. Yang B, jumlah elektron lebih banyak daripada proton, berarti si elektronnya itu lebih banyak kan? Nah, ini jadi muatannya negatif. Kalau D, Bu, jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Kan neutron sama proton inti atom ya kan? Ngebentuk inti atom. Yang nggak ada hubungannya ini. Yang ada hubungannya dikatakan netral jika positif dan negatifnya jumlahnya sama. Oke, sekian dulu pembahasan soal video 1. Mudah-mudahan bermanfaat.